Jadi contoh ya di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes, ini Yohanes Pembaptis ya, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, kenapa Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah? Ya karena itu adalah tipologi yang mana domba itu, ya itu dengan melalui domba ya, dosa dari manusia itu ditebus. Tapi apakah sejatinya pengampunan itu melalui binatang? Kan tidak. Makanya Yesus itu apa? Tipologi dari anak domba Allah yang mana menguduskan manusia melalui tubuh dan darahnya yang menjadi sama dengan kita, bukan sama dengan domba, bukan. Makanya apakah Yesus itu adalah binatang? Ya udah pasti bukan. Ya, itu yang pertama. Terus tadi tentang yang dikatakan manusia terkutuk, ya Yesus itu adalah manusia terkutuk. Nah, di dalam Galatia 3 ayat 10 sampai 13 ini aku bacakan ya, sama aku jelaskan. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Ya, jadi yang melaksanakan hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu kan dia di dalam perbudakan itu. Mereka sebagai budak. Ternyata ketika mereka di bawah hukum Taurat, itu mereka itu di bawah kutuk. Jadi manusia itu loh yang di bawah kutuk itu manusianya itu. Manusianya itu. Ya, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Jadi ketika seseorang itu melanggar satu saja hukum Taurat, Yakobus 2 ayat 10, maka secara keseluruhan dia itu sudah terkutuk. Ya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi kenapa? Karena iman dari Abraham itu dibenarkan sebelum dia sunat. Itu melakukan hukum Taurat. Itu di dalam Kejadian 15 ayat 6. Jadi jelas iman itu dibenarkan terlebih dahulu. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, jadi bukan berarti melakukan hukum Taurat itu memiliki iman. Karena dasar dari kebenarannya itu apa? Karena dia melakukannya itu. Kalau makanya itu dikatakan apa? Mereka ini di bawah kutuk. Karena dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi kita ini apa? Manusia yang di bawah dari kutuk itu, manusia yang berdosa itu ditebus oleh Kristus. Bagaimana mungkin yang terkutuk dapat menebus manusia yang terkutuk itu? Gak make sense. Jadi yang bersih itu, yang membersihkan yang kotor ini, itu ada di dalam Roma 5 ayat 19 sampai 20. Ya. Jadi kata apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kenapa? Karena yang harusnya kita yang mati, justru dia yang masuk ke dalam laut itu. Ya makanya Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 20 itu, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawaku, dan kan aku menyerahkannya. Ya dia masuk ke dalam alam maut itu dan dia mengambilnya kembali. Jadi dia membangkitkan dirinya itu. Ya, berarti apa? Kita baca di dalam 1 Korintus. Ini coba ya. Oke, saya lanjutkan dulu, nanti kita lompat ke ayat yang lain ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya. Keluar dia. Ya. Oke, dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi yang mestinya digantung itu siapa? Kan kita. Jadi sama seperti ketika Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Apa kata Yohanes Pembaptis? Yang harusnya yang membaptis aku itu kan engkau, jadi bukan aku. Berarti apa? Yesus itu hanya ketika dia baptis, dia itu menunjukkan kerendahan hatinya, yang mana dia mau ya turut mati bersama-sama dengan kita itu.
Dia mau mati karena kita. Sedangkan baptisan dari Yohanes Pembaptis itu apa? Baptisan pengakuan dosa. Teman-teman bisa baca di dalam Matius 2 ya. Nih. Matius 2, Matius 3 ya. Nih ayat 6. Lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya di sungai Yordan. Dan Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 40 ayat 3 sebagai pembuka jalan Tuhan. Nah, itu ya. Makanya di dalam Matius 3 ayat 14 Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Yohanes Pembaptis itu mencegah Tuhan Yesus, katanya apa? Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Sehingga kemudian Yohanes Pembaptis menurutinya. Jadi Tuhan Yesus itu tidak memiliki dosa, makanya nggak ada pengakuan dosa di situ. Berarti apa? Berarti dia menjadi kutuk karena kita. Berarti dia awalnya apa? Ya awalnya dia tidak terkutuk. Jadi yang dia menjadi kutuk itu apa? Dia mengambil kutuk itu, yaitu kebinasaan dari manusia itu, ya, yang kemudian dia mengalahkannya. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 55 sampai 57 dikatakan gini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu membuat manusia itu di bawah kutuk itu. Jadi jangan dikira ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan lalu mereka bisa selengah-lengah aja. Enggak, justru mereka masih di bawah kutuk itu. Makanya penggenapannya itu adalah pada Kristus itu. Kristuslah yang membebaskan seluruh manusia dari bayang-bayang kutuk itu. Yaitu apa? Kematian itu. Jadi kalau cuman asasnya itu mentaati atau melakukan hukum Taurat, itu hatinya itu masih belum dibenarkan. Karena hanya bicara tentang melakukan, dan melakukannya pun itu tidak bisa sempurna. Lalu ayat selanjutnya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Ketika Kristus itu bangkit, dia itu mengalahkan kutuk itu. Bagaimana mungkin dikatakan, oh Yesus itu mati terkutuk kekal gitu, seperti narasinya tadi. Ini kan nggak nyambung. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa? Di dalam Markus 10 ayat 45. Dikatakan gini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Terus di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-29, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, contoh di dalam Imamat 4, untuk mendapatkan pengampunan dosa itu bagaimana? Ya korban. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Robohkanlah bait Allah itu, maka dalam 3 hari aku akan membangkitkannya kembali. Itu teman-teman bisa baca di dalam Yohanes berapa ya? Yohanes 2 ya, ayat 19 sampai 22. Lalu di ayat 21, tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci. Kenapa? Karena semua tergenapi oleh Tuhan Yesus, dan tidak ada satupun firman dari Tuhan Yesus yang tidak tergenapi. Termasuk juga turunnya Roh Kudus, itu Tuhan Yesus nyuruh para rasul, ya termasuk juga Bunda Maria, itu menunggu di Yerusalem. Itu di dalam Kisah Para Rasul. Ini setelah kebangkitan Tuhan Yesus ya. Teman-teman bisa cek nih. Di dalam Kisah Para Rasul 1, ya itu dijelaskan di awal bagaimana Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa dia itu telah bangkit. Itu selama 40 hari. Ya di ayat yang kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya. Makanya kemudian di ayatnya ke-8, para rasul itu semua ya,
pengikut Kristus itu tanpa terkecuali itu disuruh nunggu di Yerusalem selama 10 hari. Barulah kemudian diturunkan Roh Kudus itu. Ya, melalui Pentakosta yang mereka bisa berbicara dengan bahasa yang sama walaupun berbeda-beda bangsa saat itu. Berbeda-beda bahasa. Itu adalah pengudusan yang mana kita tahu ya perbedaan bahasa itu kan ketika Babel itu mendirikan menara Babel. Jadi kebangkitan Kristus itu yang mana para rasul disuruh mengabarkan Injil itu adalah menyatukan tubuh Kristus, bukan lagi terpecah belah tapi menjadi satu. Oke, itu poinnya. Nah, ini kalau misalkan dikembalikan kepada Islam udah pasti pingsan ini. Kenapa ya? Karena Islam sendiri gak memiliki jaminan keselamatan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya teman-teman bisa baca ya. Ini aku bukakan di dalilnya nih. Ini aku bukakan ya. Surah 19 ini. Jadi mohon maaf ya, ini kalau mungkin kenapa kok pakai dalil waduh ini filenya rusak teman-teman, mesti diperbaiki. Tapi poinnya di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, surah 19 ayat 71. Di situ dikatakan bahwa seluruh umat Islam ya itu masuk ke dalam neraka. Ini kalau nggak percaya saya bisa perbaiki filenya sih, sebenarnya sih gampang. Ini aku perbaiki filenya ya. Ini tinggal di repair doang. Tunjukkan. Jadi di dalam Islam itu nggak ada penebusan, karena semua umat Islam itu masuk neraka. Karena semua manusia yang berdosa itu harus dihukum. Jadi nggak ada tuh jaminan keselamatan. Jaminan yang pertama itu apa? Jaminan masuk neraka. Makanya kan mendoakan Muhammad supaya Muhammad ini selamat, ya nggak? Jadi nggak ada ceritanya tuh manusia sehat itu didoakan supaya sembuh. Yang ada orang sakit didoakan supaya sembuh. Begitu juga Muhammad. Nggak mungkin kalau Muhammad udah selamat didoakan supaya selamat. Tapi ada karena Muhammad masuk neraka, karena Muhammad banyak dosanya, makanya dia didoakan supaya selamat. Teman-teman baca, ini bukan hujatan, surah Al-Ahzab ayat 56. Ya, itu ada kata wasalimu. Wasalimu itu memohonkan keselamatan untuk Muhammad. Saya ini kan filenya. Tafsir jilid 9, jilid 5 ya. Seperti itu. Ini sambil saya perbaiki. Terus yang selanjutnya, jadi sudah tadi dijelaskan, ini Muslim juga tadi sudah kesurupan ya. Sebenarnya muslim kalau merasa pintar itu tenang, nggak usah kesurupan. Kalau tujuannya itu cuma ngoceh doang, cuman nyerocos, cuman ngasih pertanyaan, setelah itu nyerocos pertanyaannya itu diulang, itu menunjukkan otak keledainya doang, menutupi bahwa ajaran Islam mengajarkan menggauli binatang. Bahkan umat Islam itu nanti akan dijadikan binatang oleh Allah. Yang kutunjukkan ya, akan dijadikan babi. Jadi kalau teman-teman tahu siapa babi itu ya umatnya Muhammad ya. Nih aku tunjukkan, aku nggak menghujat ya. Nih Sunan Ibnu Majah 4010, Muhammad bersabda. Ini hadisnya sahih ya. Nih hadis Hasan sahih. Sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamar yang mereka namai dengan selain namanya, akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan mereka sebagai kera dan babi.
Astagfirullah, tolong dibacakan ulang. Ya bacanya sendiri udah saya bacakan ya. Akan jadi kera dan babi itu umatnya Muhammad ya. Nah, berguna ini masih repair ya kan. Makanya karena umat Islam itu adalah babi ya, jadinya nggak boleh makan babi. Kenapa ya? Karena kanibal. Masa sesama babi mau saling memakan, kan nggak boleh. Itu sebetulnya logik yang ingin diberikan ya, karena semua umat yang Muhammad itu babi. Ini dalilnya ya. Makanya di dalam surah 5 ayat 3 nggak boleh makan babi. Wah, masih ini ya. Bang, tadi itu surah apa itu, Bang? Hadis atau Al-Quran? Ibnu Majah hadis ya, Sunan Ibnu Majah 4010. Wah, ini baru bisa di-download. Jadi aku itu nggak menghujat ya. Kalau ada dikira wah ini kiamat menghujat ya. Enggak loh. Nah, kalau di Islam ini baru bisa nih filenya nih. Apa Pak terputus? Karena kebenaran harus terbelakang. Itu sebuah kebenaran harus Benar saya. Oke lah ya, ini aku dikit aja. Di sini aku mau ada keperluan. silakan Bang, teman-teman ilmu. Ya, nih ya. Jadi kalau di Islam itu begini, nggak boleh makan babi. Kenapa ya? Ya karena mereka kan babi gitu, jadi sesamanya nggak boleh kanibal. Tapi kalau menggoli babi itu dapat pahala. Nih, lihat nih. Surah Tirmizi 1375, barang siapa menggoli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Jadi salah satu pedoman, jadi pedoman amal itu apa sih? Membantu orang itu pedoman amal, menggoli babi itu pedoman amal. Makanya menggauli istri, aturannya gimana setelah itu mandi ya, hadas besar kan itu mandi. Ini aku tunjukkan, termasuk juga menggauli binatang. Nih, termasuk juga menggauli binatang. Nih, ketika kepala zakar masuk ke dubur wanita, dubur lelaki, kemaluan hewan ya, kemaluan hewan sama pantatnya hewan, maka tinggal mandi doang. Kenapa? Ya karena kan sesama gitu. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ada babu ya, babu itu bisa digauli, babi bisa, bibi sendiri di Islam juga bisa ya. Terus bocil, ya itu dalil itu. Kalau belum mengikuti kajiannya nanti harus belajar lah. Itu biasa mengkaji. Ini saya lagi ada keperluan habis ini. Itu kalau bocil surah At-Talaq ayat 4, kalau babu surah 4 ayat 24, surah 23 ayat 5 sampai 6. Bibi sendiri itu di dalam Bukhari 4721, terus dalam hadis Ahmad 26049 sampai 26050. Itu kaulah binti Hakim.
Tuh. Jadi kalau makan bocil nggak boleh, gauli bocil boleh, itu ajaran Islam. Maksudnya seperti itu, makanya digauli semua kan. Oke, ini Maryam ya, aku bukakan Maryam ayat 71 ini 353. Wah. Oh, masih belum. 353. Ah, ini nih ya. Ini ayat 70, ini 71 nih, lihat nih. Jadi ulama ini berbeda pendapat nih. Imam Ahmad berkata bahwa Abu Sumayyah berkata kami berbeda pendapat tentang makna al-wurud mendatangi. Sebagian mereka berkata seorang mukmin tidak akan memasukinya. Sebagian lagi berpendapat bahwa mereka semuanya akan memasukinya. Ya. Nih saya ambilkan yang ini, kenapa? Karena yang ini koheren dengan Quran. Surah Hud ayat 98 nih. Dia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukinya atau memasukkan mereka ke dalam neraka. Mendatangi neraka artinya apa? Memasukinya. Nah makanya di dalam surah Maryam ayat 71 ini makna dari mendatangi ini bukan sekedar mendatangi yang melewati begitu saja atau nggak masuk, tetapi di dalam surah Hud ayat 98 al-wurud itu apa? Masuk. Teman-teman juga bisa cek ya, aku tunjukkan nih di kamus. Nih, aku bukakan surah Maryam ya, kita bisa buktikan bersama-sama. Ayat 71. Nih, di sini ada kata wariduha ya. Ini saya copy ya. Saya masukkan dalam kamus ini ya. Saya translatekan nih. Nah, ini ya. Saya translatekan di sini. Nah, ini kita taruh ke bahasa Arab. Kita buat ke bahasa Inggris ya. Nah ini, jadi apa? Jadinya impor nih. Ya, wariduha terjemahkan impor. Tadi kita udah cukup sih sebenarnya kitab Ibnu Katsir itu udah cukup. Tapi ini saya mau buktikan aja, ini artinya impor. Nah sekarang kita baca nih, artinya gimana? Ini mendatangi ya, mendatangi digantinya impor. Impor itu artinya apa sih? Impor itu artinya barang luar negeri masuk ke Indonesia, itu artinya impor. Artinya penghuni dunia itu diimpor ke dalam neraka. Nih saya bacakan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak diimpor ke dalam mana? Ke dalam neraka. Berarti semua umat Islam sangat pasti dan begitu pasti masuk neraka. Jadi jaminannya bukan jaminan masuk surga. Yang pertama itu jaminannya masuk neraka. Semua. Nih, tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak. Jadi semua akan diimpor ke dalam neraka. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang tidak berdosa termasuk Muhammad. Allah aja di dalam neraka, teman-teman. Baca tuh surah 50 ayat 30. Allah aja di dalam neraka. Apalagi umatnya. Ya, saya kira loh, itu kan memang ada ya. Saya kira seperti itu. Jadi teman-teman Islam, teguhkan hatimu karena setelah mati kamu pasti masuk neraka. Jadi kalau bilang oh penebusan itu nggak masuk akal, ya memang nggak masuk akal karena kamu adalah orang-orang yang akan masuk neraka, makanya nggak ada penebusan ya. Jadi kalau udah masuk neraka, apa kata Tuhan Yesus? Antara surga dan neraka itu tidak bisa diseberangi. Jadi orang neraka itu nggak bisa nyebrang ke surga. Baca Lukas 16 ayat 26. Itu terbentang jurang yang tak terseberangi.
antara surga dan neraka. Jadi selama nanti kalau udah masuk neraka ketemu Muhammad, kamu mau uring-uringan di situ silakan ya, karena kamu akan kekal di dalam situ. Saya kira seperti itu teman-teman bro warung kitab ya semua. Thank you Kiamat. Lanjut memberkati ya, thank you teman-teman semua, shalom. Bro Muhammad, thank you ya. Tuhan Terima kasih Yesus sudah berbagi, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, kita udahan dulu ya teman-teman semuanya ya. Ya, sama-sama. Karena ya, shalom ya Bro Muhammad ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, thank you ya juga buat semuanya ya yang sudah stay tune dari jam berapa ya, dari